Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun. Ujian kita ujian dua, ujian iman, ujian amal. Lah supaya kita lulus dalam ujian iman, ujian amal itu bagaimana caranya? Kita harus ada usaha peningkatan iman, peningkatan amal. Kita harus membuat suasana bagaimana iman kita meningkat, amal kita meningkat. Usaha itu pertama kali adalah usaha dakwah. Dakwah itu usaha bagaimana iman kita meningkat, iman istri kita meningkat, iman anak kita meningkat, iman seluruh umat meningkat. Kalau kita memikirkan imannya orang lain, maka iman kita sendiri akan meningkat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Kalau kita menolong saudara kita, Allah akan menolong kita. Kalau kita ini sayang kepada umat, mikir bagaimana umat ini selamat dari siksa Allah SWT, masuk dalam surga Allah. Seperti sayangnya para nabi, para rasul kepada umat, maka kita akan disayangi oleh Allah. Kalau kita disayangi oleh Allah, iman kita akan terjaga. Maka dakwah ini maksudnya adalah untuk menjaga diri kita sendiri semuanya. Tapi dakwah ini tidak boleh hanya sekedar ala kadarnya. Ini dakwah diceritakan dalam Al-Quran, dikasih nama tijarah, perdagangan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Diistilahkan dalam Al-Quran, usaha agama termasuk usaha dakwah ini seperti perdagangan. Orang tuh kalau dagang tuh bagaimana semuanya kan? Mikir terus. Pagi-pagi jam 7 sudah buka toko. Sebelum buka toko sudah mikir, apa barang yang saya beli, apa barang yang saya jual, labanya berapa sudah dipikir. Sampai masuk toko belum sarapan kan? Belum sarapan. Maka setelah jam 10, jam 11 perut sudah keroncongan, akhirnya sarapan. Sego pecel. Di tengah-tengah sarapan, tahu-tahu ada orang datang ke tokonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung cuci tangan. Ada apa Pak? Ada apa? Saya mau beli sarung. Oh iya Pak. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Nah, makan pun ditunda. Karena apa? Demi perdagangan. Kalau kamu pergi ke toko sepatu, maka orang yang punya toko sepatu tuh kayaknya baik sekali itu mereka. Ada apa Pak? Mau beli sepatu? Oh silakan duduk. Nah, diambilkan sepatunya, dipasang di kaki kita. Nah, pas apa belum Pak? Ini kurang besar. Diambilkan lagi. Yang tadinya itu baru tengkar sama istrinya itu, kalau ada orang beli sepatu datang langsung senyum-senyum terus. Iya silakan, silakan, silakan. Mana lagi Pak yang mau beli lagi? Mana lagi? Nah, mikir betul-betul. Sampai jam 8 malam toko ditutup. Maka dia pulang ke rumah. Tokonya tutup, tapi otaknya puter terus. Berapa hasilnya, berapa labanya, terus mikir terus. Sambil makan malam, minum kopi, mikir terus. Bagaimana toko bisa meningkat terus. Satu toko, bagaimana 2 toko, terus dipikir terus. Sampai akhirnya, waktu haji datang, dia pergi ke Mekah. Tapi pergi haji ke Mekah itu yang dipikir itu dagangan. Nanti di depan Ka'bah saya akan doa supaya toko saya maju. Akan saya temui kiai-kiai di Mekah supaya mendoakan toko saya supaya maju. Barangkali di Mekah ada barang-barang murah akan saya beli, nanti saya jual di Temboro. Wis pokoknya itu mikirnya itu dagang saja itu. Piye amri dadi dhuwit iki piye carane? Wis cetukan apa piye amri iso dadi dhuwit? Sampai melihat barang-barang yang berceceran di pinggir jalan, rongsokan-rongsokan, ada wadah aqua dikumpulkan. Iki duwe iki. Iki duwe kok iki piye?
Sampai malam istima pun dipikirkan mau jual minyak wangi malam istima itu. Barangkali nanti bisa meningkatkan perdagangan. Ini namanya seorang pedagang. Lah usaha agama dakwah itu dikatakan oleh Al-Quran seperti perdagangan. Maka mikir terus, bagaimana keluarkan jamaah 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Bagaimana orang-orang yang sudah dakwah itu betah dalam dakwah sehingga jadi aset akhirat saya. Orang-orang bikin pabrik mobil, bikin pabrik sarung, bikin pabrik tebu, bikin pabrik ini. Saya mau bikin pabrik amal. Mahalah Syafi'iyah. Nah, inilah pabrik saya ini. Saya jaga pabrik ini supaya setiap jaulah satu keluarkan jamaah. 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Nah, ini namanya baru pedagang mereka. Kalau kita ini dakwah nggak mikir, pokoknya ya yang penting datang. Nah, walaupun ngantuk-ngantuk kan sudah lumayan. Ini namanya bukan pedagang ini. Ini bukan pedagang ini. Pedagang itu mikir. Kekuatan fikirnya, kekuatan senyumnya, kekuatan tangisannya waktu malam, semuanya bagaimana agama hidup di alam semesta ini. Itulah kehidupan yang mulia baginda Muhammad SAW. Menangis semalam-malam suntuk, ummati, ummati, menangisi umatnya. Sampai janggutnya basah kuyup, sampai bajunya basah kuyup, sampai lantai kamarnya pun basah kuyup, karena menangisi umat. Itulah yang mulia baginda Muhammad SAW. Kekuatan doanya, kekuatan fikirnya, kekuatan akhlaknya, kekuatan hartanya, semua kekuatan yang Allah berikan ditumpukan, dipusatkan untuk memikirkan bagaimana umat ini selamat. Inilah namanya seorang dai. Dai itu sholat waktu sujud, ya Allah turunkan hidayah, ya Allah turunkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, doa untuk umat, ya Allah turunkan hidayah untuk umat, ya Allah. Sambil makan pun, ya Allah makan saya ini jadikan asbab hidayah untuk umat, ya Allah. Minumnya begitu juga, tidurnya begitu juga. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu semulaikan tidur di depan masjid di bawah pohon. Bantalnya itu pecut, cemeti. Karena Sayyidina Umar itu kemana-mana itu membawa cemeti gitu. Maka bantalnya bukan bantal biasa, pecut untuk pecut jaran itu. Raja Persia kirim utusan ke Madinah untuk menemui Sayyidina Umar. Maka sampai Madinah tanya sama orang-orang Madinah, mana istananya Umar? Maka orang Madinah mengatakan, Umar gak punya istana. Lah terus kalau mau menemui kemana? Kamu lihat di masjid sana, biasanya jam sekian di masjid. Maka utusan Persia pun pergi ke masjid. Masjidnya begitu sederhana, tiang-tiangnya dari pohon kurma, atapnya dari daun kurma, lantainya dari tanah. Umar ada nggak Umar itu? Maka orang-orang di masjid nggak ada. Kamu lihat di depan masjid itu loh. Biasanya kalau siang dia tidurnya di depan masjid. Ternyata di depan masjid tidur ngorok di bawah pohon. Maka utusan Persia itu bertanya, ini Umar ini? Iya ini Umar. Umar yang menggegerkan jagat ini. Iya betul ini Umar. Apa nabi dia itu? Katanya orang Persia. Bukan nih, bukan nabi, pengikut nabi. Nggak ada pengawalnya, nggak ada pengawalnya. Maka utusan Persia tadi mengatakan, hei Umar, karena kamu berbuat adil Umar, tidak perlu pengawal. Raja saya karena nggak adil, pengawalnya beribu-ribu di mana saja. Maka terkesan utusan Persia ini dengan tidurnya Sayyidina Umar di bawah pohon itu terkesan masuk Islam. Kalau orang itu sudah orang ahli hidayah itu semuanya, tidurnya pun mendatangkan hidayah, doanya mendatangkan hidayah, akhlaknya mendatangkan hidayah, dakwahnya mendatangkan hidayah, ilmunya mendatangkan hidayah. Salah satu contohnya adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nah kita itu berpikir begitu itu. Kalau mau tidur, ya Allah jadikan tidur saya ini asbab hidayah ya Allah. Terus zikir-zikir sampai tidur. Ini ada orang dari Magelang gitu semulaikan, tinggalnya di Malaysia.
Di Malaysia itu diajak dakwah ini nggak mau aja dia. Apa dakwah? Sumpek saya melihat orang dakwah itu. Ini anaknya sekarang di sini masalahnya itu makanya. Akhirnya dia pulang dari Malaysia terus ke Jakarta, tengah malam sampai di Jakarta. Dia mau cari penginapan nggak ada. Gimana ini mau nginep ini? Sudah nginep di kebun jeruk aja. Itu saya punya teman-teman orang dakwah itu. Akhirnya dia nginep di kebun jeruk, markas kebun jeruk. Datang situ pas tengah malam, semua orang tidur pakai adab tidur semua. Dia ngelihat aja. Ini ustadz ini, kiai ini. Orang tabligh itu ya, tidurnya aja kok tertib ya. Apalagi meleknya. Nah, sudah saya mau keluar 4 bulan. Langsung keluar 4 bulan. Bukan karena mendengarkan bayan, karena melihat orang tidur.